Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Mukti Ramadan dari kelas 11 TK 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktek mengenai pembongkaran dan pemasangan pada CVT. Memulai proses pembersihan CVT, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan beserta fungsinya. 1. Impact digunakan untuk membuka baut CVT dengan cepat dan kuat. 2. Kunci sok ukuran 17 dan 24 digunakan untuk melepas mur pada bagian CVT. Puli belakang seperti mur puli depan. Dan 3. Kunci T ukuran 8 dan 10 digunakan untuk membuka baut ukuran 8 dan 10 pada cover CVT. 4. Nampan sebanyak 2 buah digunakan sebagai tempat baut dan komponen CVT agar tidak tercecer dan tetap rapi. 5. Majun digunakan untuk mengelap kotoran, debu, dan sisa serbuk kampas pada bagian CVT. 6. Kompresor digunakan untuk meniup debu dan kotoran halus pada bagian CVT agar lebih bersih dan maksimal. 7. Sabun ekonomi digunakan untuk membersihkan komponen CVT dari oli, debu, dan kotoran yang menempel agar lebih bersih. Pertama, buka baut cover CVT menggunakan kunci T ukuran 8 dan 10. Setelah semua baut terlepas, simpan baut pada nampan agar tidak hilang. Kenapa menggunakan kunci T ukuran 8 dan 10? Karena ukuran baut sudah disesuaikan dengan standar pabrik. Di sini saya membuka filter udara dikarenakan terdapat baut di dalam filter udara yang mengakibatkan tidak bisa dibuka menggunakan kunci T ukuran 8. Di sini saya membuka filter udara menggunakan Openg Plus dikarenakan bautnya berbeda dengan baut pada cover CVT. Di sini menggunakan baut plus. Setelah terlepas semua, tata kembali baut-baut sesuai dengan ukurannya agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, lepas cover CVT secara perlahan dan letakkan di tempat yang aman. Lepaskan komponen CVT seperti puli depan, fill pit, dan puli belakang menggunakan impact serta kunci sok ukuran 17 dan 24. Pastikan setiap komponen disusun rapi di nampan sesuai urutannya. Selanjutnya, untuk membuka blok CVT kita harus melepas puli belakang terlebih dahulu. Pelepasan puli belakang dilakukan menggunakan kunci sok ukuran 24 dengan bantuan impact. Karena mur puli memiliki torsi yang cukup tinggi sehingga lebih aman dan mudah dibuka menggunakan impact. Setelah itu, puli depan dilepas menggunakan kunci sok ukuran 17 dengan bantuan impact karena agar proses pelepasan lebih mudah dan aman. Setelah melepas puli depan dan belakang, langkah selanjutnya adalah melepas kampas ganda. Namun pada proses ini terdapat kendala, yaitu kampas ganda tidak dapat dilepas. Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh mur yang terlalu kencang karena sebelumnya pernah dibawa ke bengkel. Namun penyebab pastinya belum dapat dipastikan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya meminta bantuan teman yang lebih berpengalaman. Namun setelah dicoba tetap belum berhasil dan kampas ganda tidak dapat dilepas. Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop it. Selanjutnya memasuki ke proses pembersihan. Pada tahap ini saya memilih untuk mencuci komponen terlebih dahulu karena kondisi CVT sangat kotor dan banyak terdapat kerak. Namun perlu diingat, tidak semua komponen CVT boleh dicuci. Komponen yang boleh dicuci hanya yang berbahan dasar besi atau logam. Sedangkan komponen lainnya seperti yang berbahan kampas atau karet tidak dianjurkan untuk dicuci karena dapat merusak material dan mengganggu kinerjanya. Komponen yang sedang saya cuci pada tahap ini adalah cover CVT.
Selanjutnya saya mencuci rumah roller, kemudian dilanjut dengan mencuci kipas rumah roller. Setelah dirasa semua komponen tersebut sudah bersih, saya memastikan kembali area pencucian dalam kondisi aman, dalam arti tidak dapat komponen yang jatuh, tertinggal, ataupun hanyut terbawa air. Selanjutnya, setelah proses penyucian selesai, komponen saya keringkan menggunakan kompresor hingga benar-benar kering dan tidak tersisa satu tetes air pun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya karat pada komponen CVT, karena sisa air dapat mempercepat proses korosi. Setelah semua komponen dipastikan benar-benar kering, langkah selanjutnya adalah memasang kembali roller ke dalam rumah roller. Perlu diperhatikan pemasangan roller harus sama dan tidak boleh asal-asalan. Hal ini dikarenakan pemasangan roller yang tidak sesuai dapat menyebabkan putaran CVT menjadi tidak seimbang, menimbulkan getaran, suara kasar, serta membuat akselerasi motor menjadi tidak optimal. Pada roller saya gunakan terdapat tanda berwarna kuning. Oleh karena itu roller dipasang dengan posisi yang sama, yaitu tanda berwarna kuning saya letakkan di bagian kanan semuanya agar keseimbangan dan kinerja CVT tetap terjaga. Setelah semua komponen terpasang dengan benar, langkah selanjutnya adalah proses perakitan kembali CVT. Perakitan dilakukan dengan memasang seluruh komponen sesuai urutan semula, mulai dari rumah roller, puli primer, filbit, hingga puli sekunder. Pada tahapan ini perlu diperhatikan posisi setiap komponen agar terpasang dengan tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan pemasangan yang dapat mempengaruhi kinerja CVT. Setelah seluruh komponen terakit, selanjutnya dilakukan proses pengencangan mur puli depan atau puli primer dilakukan menggunakan impact dengan kunci shock ukuran 17. Sedangkan pengencangan mur puli belakang atau puli sekunder menggunakan impact dengan kunci shock ukuran 24. Pengencangan dilakukan dengan baik dan merata agar komponen terpasang kuat dan aman saat motor digunakan. Sebelum memasang cover CVT, sangat disarankan untuk melakukan pengecekan atau pengetesan terlebih dahulu guna memastikan bahwa seluruh komponen CVT sudah berfungsi dengan baik. Apabila pada tahap pengecekan masih ditemukan kendala atau tidak kesesuaian, maka dapat dilakukan pembenahan atau perbaikan terlebih dahulu sebelum cover CVT dipasang.
Setelah seluruh komponen CVT dipastikan sudah berfungsi kembali dengan baik dan tidak ditemukan kendala, proses selanjutnya adalah memasang kembali cover CVT. Pemasangan cover CVT dilakukan dengan hati-hati dan tepat pada posisinya agar tidak terjadi kesalahan pemasangan. Setelah cover terpasang, baut-baut dikencangkan secara bertahap dan merata menggunakan kunci yang sesuai dengan tujuan agar cover terpasang kuat, tidak miring, serta mencegah terjadinya getaran atau kebocoran saat motor dioperasikan. Dan tahap terakhir adalah pemasangan cover filter atau tutup filter. Pemasangan cover filter dilakukan dengan memastikan terlebih dahulu bahwa filter sudah terpasang dengan benar dan dalam kondisi bersih. Setelah itu cover filter dipasang kembali pada tempatnya dan baut-baut dikencangkan menggunakan open plus sesuai dengan jenis bautnya. Tahap ini bertujuan untuk melindungi filter dari debu dan kotoran dari luar sehingga sirkulasi udara tetap baik dan kinerja komponen tetap optimal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.